Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga sehat semua ya hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu kemarin ya, yaitu masih tentang budidaya tanaman obat. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian tanaman obat ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang berbagai macam jenis tanaman obat. Dan berikutnya, kita juga sudah membahas tentang bagian-bagian tanaman obat yang bisa dimanfaatkan. Ada banyak ya, ada rimpang, daun, buah, bunga, akar, batang, dan juga ada biji. Nah, kemudian terakhir juga kemarin kita sudah membahas tentang tanaman-tanaman obat yang terdapat di Indonesia. Ya, banyak sekali ya tanaman obat yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu sangat kaya akan berbagai macam tanaman, khususnya tanaman obat. Nah, hari ini kita lanjutkan materinya, yaitu tentang sarana dan teknik budidaya tanaman obat. Nah, dalam budidaya tanaman obat ya, yang harus kita perhatikan adalah media tanam yang digunakan. Secara umum, media tanam yang dapat digunakan untuk menanam tanaman obat adalah tanah yang gembur dan subur. Ya, namun jika kita tidak memiliki lahan ya untuk menanam tanaman obat, kita bisa menggunakan cara lain ya, yaitu bisa dengan menggunakan pot, polybag, atau media tanam yang lain ya, modifikasi media tanam. Contohnya seperti botol aqua bekas ya, botol cat bekas ya, yang bisa digunakan sebagai tempat untuk menanam tanaman obat. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Penanaman tanaman obat ya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pola monokultural dan juga pola tumpang sari. Apa itu ya? Penanaman dengan pola monokultural adalah sistem budidaya tanaman obat dengan menanam satu macam jenis tanaman saja. Ya. Sedangkan pola tumpang sari adalah budidaya tanaman dengan menanam berbagai macam jenis tanaman dalam satu lahan. Contohnya, kita menanam jahe bersamaan dengan jagung ya di lahan yang sama, atau kita menanam tanaman kencur ya dengan ketela seperti itu di dalam lahan yang sama. Itu namanya adalah pola tumpang sari. Oke, nah kita lanjutkan berikutnya. Nah, berikutnya ada tahapan budidaya tanaman obat ya. Tahapan-tahapan ya dalam budidaya tanaman obat itu sebenarnya tidak jauh berbeda atau sama ya dengan tahapan-tahapan dalam budidaya tanaman sayuran. Ya, semester kemarin kita sudah membahas tentang tanaman sayuran. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam budidaya tanaman obat agar hasilnya bagus ya dan berkualitas adalah yang pertama ada pembibitan. Nah, proses pembibitan tanaman sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan generatif dan juga vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, ya. Hal ini dilakukan oleh tanaman yang berbiji melalui proses penyerbukan, ya, dibantu dengan hewan, ya, bisa dibantu dengan hewan. Ini contoh gambarnya ada bunga ya yang diserbuk, yang dibantu penyerbukannya oleh lebah. Nah, itu adalah perkembangbiakan generatif. Kemudian yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin, baik itu secara alami maupun secara buatan. Vegetatif alami ya contohnya adalah seperti tunas, ya, rhizome, geragi, umbi batang, dan juga umbi lapis. Nah, kalau vegetatif buatan ya contohnya adalah stek, ya, merunduk, okulasi, menyambung tanaman ya atau mencangkok. Ya. Seperti di gambar itu adalah contoh praktek mencangkok ya seperti itu.
Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah tadi yang pertama pembibitan, yang kedua adalah pengolahan tanah. Ya, jadi tanah yang ingin digunakan untuk menanam tanaman obat itu harus diperhatikan ya, harus diolah dengan baik, harus tanah yang subur dan juga gembur ya. Kemudian yang ketiga adalah proses penanaman tanaman itu sendiri. Dan yang keempat adalah pemeliharaan. Ya, jadi setelah ditanam, tanaman itu tidak dibiarkan begitu saja, tapi harus dipelihara. Pemeliharaan meliputi kegiatan-kegiatan penyiraman, penyulaman, pemupukan, penyiangan, ya, pertumbuhan, dan juga pengendalian organisme pengganggu tanaman atau hama. Ya. Dan yang terakhir, tahapan budidaya tanaman obat adalah panen dan juga pasca panen. Ya, jadi kalau sudah waktunya untuk dipanen, bisa dipanen seperti itu dan bisa dimanfaatkan tanamannya, baik untuk pribadi maupun kalau menanam banyak ya bisa dijual kembali. Nah, terakhir ya, yaitu tentang pentingnya tanaman obat. Nah, tahukah kamu ya, apakah kalian tahu tentang apotek hidup atau tanaman obat keluarga ya, atau biasa disebut dengan toga. Nah, apotek hidup ya dan toga atau tanaman obat keluarga ini adalah beberapa jenis tanaman obat yang ditanam di halaman atau di pekarangan rumah. Pemanfaatan tanaman obat tersebut biasanya hanya untuk kebutuhan keluarga saja dan tidak untuk dijual beli ya, tidak diperjualbelikan. Nah, tanaman obat ini juga biasanya berfungsi sebagai pertolongan pertama bagi anggota keluarga yang sakit. Selain itu ya, tanaman obat juga dapat berfungsi sebagai tanaman hias di pekarangan rumah. Jadi selain untuk pertolongan pertama ya sebagai obat, bisa juga difungsikan sebagai tanaman hias. Ini ada contoh-contoh gambarnya ya, apotek hidup dan juga tanaman obat keluarga. Seperti itu. Bahkan di sekolah juga bisa dibuat taman toga ya, contohnya ada di gambar. Nah, seperti itu. Oke, baik. Selesai ya materi kita pada bab 7 sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Setelah ini kita kembali ke classroom. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.